Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat Selamat pagi, Pak. Kurang Selamat semangat pagi, ini. Pak Eko. Kurang semangat ini. Ini, kalau saya ucapkan selamat pagi, jawabnya apa? Jawabnya adalah pagi gitu ya. Oke, biar kita semangat, oke? Selamat pagi. 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 Oke, ya. Pagi. Oke, terima kasih dulunya. Oke, pada pertemuan kali ini hanya harusnya pertemuannya ini 3 jam, kita pangkas menjadi 1 jam. Mungkin ini nanti ada beberapa yang dipangkas ya. Sebelum mulai pembelajaran, mohon untuk salah satu perwakilan untuk memimpin doa supaya nanti kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Silakan, satu aja. Pak, yang pakai kerudung, Pak, itu Islami banget tuh, Pak. Siap, Pak, saya pimpin doa. Oke, makasih, Tri. Aduh, Pak Guru, kenapa saya terus sih yang ditunjuk Pak Guru? Habis Tri cantik sendiri sih. Nah itu Putri cantik Bu. Kelas ini yang paling cantik, Tri. Ayo, silakan. Pak Guru bisa pindah kelas tidak Pak Guru? Saya dibully Pak Guru di sini, sendiri cewek. Wong dipuji kok dibully. Tri ini gimana? Ada Oke, Kita ingat waktu, karena waktunya udah singkat ini. Monggo, silakan. Oke Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar apa yang kita mulai dan diakhiri nanti mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai agama dan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Silakan Pak. Oke, terima kasih Tri yang telah memimpin doa. Oke, kembali lagi saya ingatkan ya, metode pembelajaran kali ini menggunakan karena ini di pandemi kali ini kita nggak mungkin bisa tatap muka dan full, dan kita waktunya juga sangat pendek, jadi kita menggunakan hybrid learning ya, hybrid learning. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan dan ada beberapa tugas yang nanti akan kumpulkan lewat LMS. Jadi tidak semuanya akan dibahas tuntas di sini. Di LMS yang sudah saya bagikan di link, yaitu di lms.spmnasionalpwd.ec.id ya. Masih ingat ya adik-adik sekalian? Karena kemarin sudah Untuk absen ingat juga di Pak, situ Pak, ya. yang saya ini nggak bisa login Pak. Nanti bisa hubungi untuk admin IT-nya, kan ada di sekolahan. Mungkin itu salah user atau passwordnya. Coba nanti di cross check ke admin IT-nya ya. Oh, siapa? Nanti saya tanya. Karena untuk absen bisa lewat situ semuanya. Oke, sekali lagi pembelajaran kali ini ya. Jadi IT sudah membahas KD yang terakhir. Masih ingat ya pelajaran ini apa ya? Mau nanti lupa. Mapel yang mau saya salah kamar ini, salah masuk kelas. Mapel saya adalah simulasi dan komunikasi digital ya. Benar ya? Ya Pak. Oke, ya. Di KD 3.14 ini kita akan membahas tahap pasca produksi ya. Kita akan bahas tahap pasca produksi. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tahap praproduksi, kemudian tahap produksi. Sekali lagi untuk diingatkan kembali, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan ingatkan metodenya adalah satu. Di kelas ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya, menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama nanti D3, Prakarsa, kemudian Anam. Kemudian kelompok 2, Teguh, Dedi Eko, dan ya Teguh cuma 2 orang ya, oke ya. Ini karena 3 orang aja. Ini pembagian kelompok seperti itu. Kemudian metodenya nanti ketika akan memberikan pendapat baginya, silakan untuk acukan layar ya, bukan acukan jarinya di monitor, bukan, tapi ada di Google Meet itu ada, jadi nanti biar tertib gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, saya ingatkan lagi, ke LMS Bapak sudah upload bahan ajar.
Sekali lagi ingatkan, bahan ajar itu tolong dibaca dengan cermat sebagai bahan referensi nanti untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Sekali lagi ingatkan, literasi penting ya, karena kenapa alasan di sekolah di Indonesia itu kemarin ada AKM, ya salah satunya ini karena budaya literasi kita rendah, makanya coba kita budayakan untuk segera selalu literasi apapun yang dibaca, apalagi kaitan dengan materi pembelajaran. Jangan sungkan-sungkan atau bosan untuk membaca materi pembelajaran. Oke. Sebelum saya akan menanyakan dulu terkait materi dengan kemarin, apakah ini sudah siap atau belum ya. Untuk kaitan dengan ini kan materi pasca produksi ya. Pasca produksi berarti itu sudah selesai, tinggal final ya, editing. Mungkin adik-adik sekalian udah banyak lihat ini di YouTube itu banyak YouTuber yang penghasilannya luar biasa. Apakah mereka langsung seperti itu? Enggak? Kalau Rafathar langsung Pak, langsung otomatis kaya itu Pak. Ya mungkin yang ada lihat seperti yang sekarang. Kalau yang dulu kan enggak nih. Kalau Rafathar itu kan memang dari keturunan. Maksudnya ini YouTuber yang mulai dari awal ini. Kalau itu Rafathar itu kan anak kecil. Tidak. Si Bun itu Pak yang bikin channel TikTok, motor. Pak. Nah, di balik itu, oke, benar. Di balik itu ada yang harus kita kerjakan. Salah satunya itu tadi tahapan-tahapannya. Satu adalah tahapan pra-produksi, produksi, dan pasca. Ini yang paling vital ada di paskanya nih. Karena apa? Di editing ini yang paling menentukan nanti jumlah view-nya baginya ini. Oke. Mungkin Pak Dedi paham materi yang sebelumnya. Contoh perangkat apa yang kira-kira digunakan untuk produksi dalam membuat video? Apa ya Pak? Untuk membuat, ini kan saya Pak ya, ditanya ya Pak ya? Iya betul, ayo. Perangkat untuk membuat keras atau produksi. perangkat software nih Pak? Perangkat keras atau perangkat lunak? Kalau perangkat keras ya, perangkat kerasnya otomatis kan untuk videonya otomatis kita harus butuh perangkat kerasnya dulu. Perangkat lunak kan nanti pada saat sudah pengambilan gambar dan sebagainya. ya kalau untuk ini pasca produksi apa ya? Oke, saya kata satu-satu ya, yaitu kamera, ya kan. Yang lain coba masih ada nggak? Masih ingat nggak? Komputer Pak. Komputer untuk ngedit Pak. Betul. Iya komputer. Mic Pak, mic. Oh iya, betul, Pak. Naskah, Pak, Betul. storyboard. Betul. Oke, dari jawaban ada sekalian ini sudah menggambarkan bahwa ini kita siap ya untuk masuk ke materi berikutnya ya. Oke, saya akan tampilkan sedikit pembelajaran. Ini yang di sini adalah rangkuman dari bahan ajar yang saya bikin. Nanti untuk lebih detail lagi, seperti tadi saya ingatkan, untuk literasi dibaca lagi. Oke, izin screen share ya, Bapak ya. Ya Pak Eko. Ya Pak, silahkan. Ya Bapak. Oke, kita masuk ke tahap pembelajaran. Ya, yang tadi saya sampaikan di sini adalah dokumen tahap pasca produksi. Ya, ini disusun oleh saya sendiri. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, perlu kalian ketahui di sini ada tujuan pembelajaran. Harapannya nanti setelah peserta didik melihat slide atau video pembelajaran yang saya tampilkan ini, peserta didik dapat menyeleksi kesesuaian hasil produksi dengan naskah dengan benar. Yang kedua, ini dari sisi pengetahuan. Setelah peserta didik berdiskusi dengan teman sekelasnya dan mencari sumber referensi melalui internet, peserta didik dapat memilih fitur yang tepat pada perangkat lunak menyuting video sesuai kebutuhan. Yang ketiga, yaitu setelah peserta didik berdiskusi dengan teman sekelasnya dan mencari sumber referensi melalui internet, peserta didik dapat menyeleksi fitur rendering perangkat lunak sesuai kebutuhan. Untuk keterampilan yang akan dicapai, perhatikan adik-adik,
Yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik mampu menggabungkan video. Ingat, mampu menggabungkan video dari pengambilan gambar itu kan banyak, kami banyak potong-potong kita gabungkan objek animasi dan atau musik digital dengan percaya diri. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat menyiapkan proses rendering dengan terampil. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat membuat laporan hasil proyek dengan benar. Nah, di sini kata kuncinya adalah diskusi ya, balik lagi diskusi. Jadi ini benar-benar nanti diskusi kelompok itu harus benar-benar dijalankan. Kemudian selanjutnya, untuk peta konsep yang akan kita pelajari, ya, dokumen tahap pasca produksi, peta konsepnya adalah yang pertama adalah seleksi kesesuaian hasil produksi. Yang kedua, tahapan pasca produksi. Yang ketiga, fitur perangkat lunak, penyunting, dan animasi. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan hasil produksi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, seleksi kesesuaian hasil produksi dengan naskah. Yang pertama adalah proses editing produksi adalah secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Dalam kegiatan ini, editor merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Tugas editor meliputi ini, menganalisis skenario bersama sutradara dan juru kamera mengenai konstruksi dramatisnya. Yang kedua, melakukan pemilihan shoot ya, yang terpakai dan yang tidak sesuai dengan shooting report. Yang ketiga, menyiapkan bahan gambar dan menyusun daftar gambar yang memerlukan efek suara. Yang keempat, berkonsultasi dengan sutradara atas hasil editingnya. Dan yang terakhir, kelima, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan semua materi, gambar, dan suara yang diserahkan kepadanya untuk keperluan editing. Ini tugas editor. Jadi tahap pertama yaitu tadi yang ini proses editing. Selanjutnya yang kedua, yaitu review hasil editing, yaitu kegiatan ya setelah film selesai diproduksi, maka selanjutnya adalah pemutaran film tersebut secara intern dengan tujuan menganalisis hasil editing video. Jadi setelah diedit oleh editor, nanti akan direview bersama-sama. Dan yang ketiga, presentasi dan evaluasi. Setelah pemutaran film secara intern, ini belum launching ya, masih intern, dan hasilnya dirasa telah menarik dan sesuai dengan gambaran skenario, film dievaluasi bersama dengan kalangan yang lebih luas. Kemudian presentasi dan evaluasi. Setelah pemutaran film secara intern dan hasilnya dirasa telah menarik, film dievaluasi bersama dengan kalangan yang lebih luas yang tadi hampir sama. Dan yang terakhir adalah membuat sinopsis ya. Membuat sinopsis di sini adalah kegiatan akhir seleksi kesesuaian hasil produksi dengan naskah adalah membuat sinopsis dengan tujuan memberikan suatu gambaran singkat mengenai isi dalam sebuah video. Kalau dalam istilahnya, kalau dari film itu yang bergambar selain sinopsis itu bisa dikatakan sebagai trailer ya. Jadi orang dengan melihat trailer sudah tahu alur ceritanya mau seperti apa, menarik atau tidak. Kalau menarik kan itu akan memancing penontonnya untuk melihat lebih lanjut. Oke. Yang ketiga, tahapan pasca produksi bertujuan melakukan penyuntingan terhadap potongan-potongan video yang direkam pada setiap adegan. Ada beberapa kegiatan yaitu perbaikan kualitas video, sound editing, cutting video, combine video, inserting video, dan transition. Lanjut yang ketiga yaitu fitur perangkat lunak, penyunting, dan animasi. Yang kita bahas kali ini adalah tentang video, maka akan saya ini tentang video. Yang paling familiar yang sudah melekat dari zamannya Windows XP yaitu Windows Movie Maker ya, adalah program atau software pengolah video bawaan dari Windows XP. Movie Maker terinstall sewaktu Anda menginstal Windows XP secara otomatis, meskipun ya
program bawaan, pokoknya program yang berdiri sendiri. Kemudian apa sih yang harus dibutuhkan untuk sistem untuk menjalankan perangkat lunak ini? Minimal menggunakan Windows XP Home Edition atau Windows XP Professional. Kapasitas komputer minimal prosesor Intel Pentium 3 ya, atau prosesor AMD. Kalau yang sekarang sudah komputer sudah bagus-bagus sekali. Untuk komputer spesifikasi yang saya tampilkan ini sudah lewat semuanya. Memiliki peralatan untuk mengkaptur audio, untuk mengatur audio dari sumber eksternal, dan memiliki TV atau peralatan untuk mengatur video analog. Oke. Lanjut, Windows Movie ya, jenis file yang bisa diinput ya untuk bisa diedit di dalam Windows Movie. Perhatikan, bisa dilihat dari yang hasil ini, ASF, BMP, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya. Kemudian fitur perangkat masih membahas Windows Movie. Fitur-fitur utama ada file menu. File menu itu isinya apa aja? Ada new object, ya, open project, save, dan exit. Selanjutnya edit menu ya. Ini ada menu undo, redo, cut, paste, copy, select all. Kemudian ada tool menu, yaitu tentang video effect, title, and credit, video transition, mengambil gambar, menciptakan narasi, menetapkan level, menambah efek audio. Dan yang terakhir adalah play menu. Itu ada play clip, stop, memutar video, kemudian memainkan frame, maju dan mundur pada gambar, kembali ke frame sebelumnya, go to next frame. Ya. Kemudian help menu ini menu panduan, ini jarang kali dipakai, biasanya lebih anak-anak itu lebih senang kalau panduan ya entah Google ya. Keunggulan dan kelemahannya. Jelas keunggulan adalah ini adalah gratis dan legal, mudah digunakan, tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi dalam pemakaiannya dibanding yang lain. Kelemahannya, support file audio dan video itu memang sangat terbatas, variasi efek video dan transisinya itu sangat terbatas, hanya memiliki satu track saja untuk masing-masing file video, audio, dan teks ya, beda dengan perangkat lunak yang lain. Oke, untuk pembuatan laporan hasil produksi, untuk contoh form pembuatan laporan hasil produksi atau proyek ada di bahan ajar yang telah saya upload di LMS ya. Alamatnya sudah saya letakkan, silakan dibaca dan dipelajari. Oke, untuk lebih jelasnya ini nanti sebagai bahan diskusi ya, bisa untuk melihat lebih detail tentang video penjelasan yang lebih tadi, mungkin dari penjelasan yang sangat singkat sekali kurang jelas, akan saya tampilkan videonya. Adik-adik silakan bisa melihat videonya ya. Oke, perhatikan ini. Saya fullkan. Silakan sambil melihat, nanti mungkin sambil mencatat-catat, nanti bisa sebagai resume ya, adik-adik. Fase produksi di sini adalah tahap penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir. Pasca produksi atau editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan editing meliputi capturing atau importing, pemotongan, penggabungan, penyisipan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya serta pemaduan suara. Yang pertama itu capturing atau importing. Capturing atau importing adalah proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing. Yang kedua itu pemotongan. Pemotongan adalah proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil potongan video yang lebih baik. Yang ketiga itu pengaturan transisi. Transisi merupakan bentuk perpindahan antar potongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, pembeda waktu dan tempat. Yang keempat itu pemaduan suara. Pemaduan suara adalah proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Terus yang terakhir yaitu rendering. Rendering adalah proses akhir
penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Di dalam melakukan tahapan pasca produksi, yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap hasil produksi. Evaluasi ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksi. Setelah dilakukan evaluasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan tahapan pasca produksi. Tahapan pasca produksi meliputi yang pertama yaitu editing, yang kedua yaitu mixing dan fishing, dan yang ketiga itu kemasan. Editing adalah proses menggabungkan dan mengkoordinasikan shoot demi shoot menjadi keseluruhan sistematik yang utuh. Yang kedua itu mixing dan fishing. Mixing adalah mencampur atau menambahkan musik, background, dan sound effect sehingga media audio lebih terkesan menarik. Sedangkan fishing adalah proses konversi akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi. Yang ketiga itu kemasan. Kemasan adalah suatu benda yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan produk tertentu yang berada di dalamnya, serta dapat memberikan citra tertentu untuk membentuk penggunanya. Di sini saya akan langsung memulai cara mengedit video di Movie Maker. Pertama, klik 2 kali pada aplikasi Movie Maker. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Movie Maker. Untuk mendapatkan foto maupun video, klik Add Video and Photo. Setelah itu cari yang mana kalian ingin masukkan. Seumpama video 1 saya ingin memasukkannya. Untuk menambahkan video lagi, klik Add Videos. Oke adik-adik, mungkin karena waktunya terbatas nanti bisa ditonton videonya ya. Videonya bisa ditonton sendiri sambil nanti berdiskusi kelompok. Kemudian apa yang akan kita kerjakan di sini ya. Untuk LKPD-nya ini saya sudah sharekan di sini. Oke. Bisa dilihat, adik-adik? Sama. Bisa Pak. Ini harusnya yang LKPD kemarin karena ini hanya 2 kelompok ya. Jadi nanti setiap anggota dalam kelompok merumuskan masalah dan menghasilkan ide untuk memecahkan masalah dengan tema, produk, atau cara kerja dari kompetensi kalian Anda. Ya. Ini kebetulan kaliannya kan di kompetensi di sini hanya ada 2 ya, yaitu pelayaran kapal niaga, bidangnya adalah pelayaran, program kaliannya adalah kapal niaga. Kompetensi kaliannya hanya 2, yaitu nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Berarti pas nih, cuma 2 kelompok saja. Nah, setiap anggota dalam kelompok membuat simulasi video sederhana dari ide yang telah dirumuskan dengan durasi maksimal 5 menit. Nanti setiap kelompok mempresentasikan, kemudian masing-masing kelompok mengamati dari video hasil laporannya dan nanti untuk terakhir adalah membuat hasil pengalaman project proses script breakdown ya sheet. Ini sudah saya tampilkan seperti ini. Tapi ini nanti akan dikumpulkan nggak mungkin sekarang, ini nanti dikumpulkan di LMS. Nah, nanti yang akan minimal yang untuk kelompok nanti minimal mempresentasikan ini, minimal sudah menemukan ide ya, idenya apa, alasan mengambil ide itu apa dan lain sebagainya. Minimal itu ya nanti akan diskusikan. Berikut saya tampilkan lagi hasil karya dari peserta didik yang kemarin ya. Ini membuat video tentang promosi sekolah kita. Oke. Silakan direview nanti sambil melihat bisa menjadi inspirasi buat kalian nanti dalam mengambil video. Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudra. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudra kita, tidak memunggungi laut.
Oke, ya cukup adik-adik. Untuk ini. Ini nanti bisa ditonton sambil diskusi ya. Ini tadi stop dulu screen-nya. Oke. Ini tadi ya di awal sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan adik-adik berkelompok, saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk diskusikan yang tadi sudah dibahaskan. Itu tadi minimal ya, karena ini kalau untuk membuat video kan nggak mungkin satu pertemuan ini dapat. Minimal itu tadi menghasilkan idenya apa ya, terus alasan membuat video itu apa. Silakan bisa diskusikan melalui grup kelompok. Silakan nanti Bapak dimasukkan ke dalam grup biar nanti bisa saya bisa mengondisikan. Bisa pertanyaan-pertanyaan lewat Japri ya, ataupun lewat di WA Group. Monggo silakan untuk nanti salah satu perwakilan untuk mempresentasikan ya, idenya apa, terus kelompoknya apa. Kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Baik, kelompok aku mana? Kelompok aku mana? Sama aku, Pak. Tadi Prakasa dan Anam ya. Iya, Pak. Dengan Tri, terus Mas, jadi nanti Anam dengan aja yang kerja. Kuh Kita nih ya. sisa nyontek aja. Ya, diskusikan kita mau sendiri. Anam tuh jago tuh. Kita mau bikin apa ini? Tadi Mas, yang pertama ya, kita Enggak, Pak, kan diskusi, Pak. Lagi diskusi, Pak. Diskusinya lewat WhatsApp aja, nih grup WhatsApp-nya lagi dibuat nih. jangan di Oh sini iya, ya. di WhatsApp. Ya, maaf. Iya, Soalnya grupnya saya lewat WA. fokus di Google Meet, Pak. Ngeliatin Pak Eko, jadi nggak lihat WhatsApp. Udah bikin grup. Maaf. Nggak apa-apa ya. Oke, saya kasih waktu nanti 5 menit atau 10 menit lagi kita coba kembali untuk membahas masalah yang sudah didiskusikan gitu ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan. Sudah selesai nih. Sudah selesai ya. Yang lain nunggu Udah. kelompok yang lain. Kelompok 2 nih belum nih. Belum laporan. Didi Eko sama Teguh belum laporan ini. Selesai, Pak. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke. Dari kelompok 6 ya, kelompok pertama, silakan dipresentasikan kira-kira ide apa, terus alasan memilih ide itu apa, kenapa memilih ide itu untuk ditampilkan video nanti. Tadi kami sepakat, Pak, yang presentasi Putri, Pak. Oh, Putri. Ya, soalnya Putri paling silakan. cantik, Pak, di kelompok kami. Paling cantik. Ini bukan dibully nih ya, pujian. Ya.
Ya, Kan Pak Eko, saya mau Pak pindah kelas, Putri Pak Eko. paling fenomenal, Pak. Pak Eko, saya mau pindah kelas, Pak Eko. Teman-teman saya jahat, Pak. Saya mulu, Pak, ditunjuk, Pak. kan tadi Ayo, kita Tri. buatin, tinggal presentasi tuh, Bu. Padahal Anam yang ranking 1 tuh, Pak. Ya ranking 1 karena nyontek di saya, Pak. Oh, ya. Silakan, Tri. Idenya apa nih? Kira-kira mau bikin video apa nih? Siapa? Kelompok saya mau bikin video make up tutorial, Pak. Karena saya suka make up, Pak. Wah, ini nggak perhatikan petunjuknya nih tadi nih. Petunjuknya adalah membuat video untuk program keahlian. Di sini ya ada 2, nautika dan teknika. Maaf, Pak, saya pindahan dari kelas kecantikan kemarin, Pak. Pindah jadi pelaut saya, Pak. Ayuni. Pak, saya, Pak. Ya. Itu Putri salah, Pak. Ya, Prakarsa, Putri salah Prakarsa. bawa skenario. Ya, Prakarsa silakan, Prakarsa. Kelompok 1, Pak, kita mau membahas bagaimana nanti lulusan ketika bekerja, Pak. Jadi nanti videonya itu punya tema tentang SMK Kelautan Mendunia, Pak. Oke, bagus. Oke, ya. Terus? Nggak gitu, Pak, tadi. Nggak Benar, gitu, Pak, itu tadi. sangat bagus itu. Diskusinya. Karena memang mindset masyarakat kita itu memandang sekolah pelayaran itu memang satu terkenal mahal, yang kedua itu memang tunggu waktunya lama. Tapi kalau memang sudah jadi pelaut itu gampang nih nyari uang nih di kapal itu gampang. Satu contoh aja nih, gaji seorang kapten dengan titel udah ANT 1 itu udah di atas 80 juta nih. Itu gaji pokoknya aja, belum termasuk uang Wah, Pak, kencingnya. saya pindah, Pak. Nggak mau jadi guru, Pak. Mau di kapal aja gaji segitu, Oke, Pak. siap, nggak apa-apa, ayo. Itu Wah, gajinya saya mau kayak jadi seperti YouTuber itu. aja, Pak. Nggak mau jadi pelaut, Pak. Jadi YouTuber aja, Kelompok Pak. 2, Dedi sama Teguh, udah jadi apa? Oh, apa Ya. kira-kira? Tadi sudah saya serahkan ke Teguh, Pak. Ayo Teguh, ini paling Waduh. lempar-lemparan ini. Gimana ini Pak Dedi? Hilang filenya ini Pak. Ayo, Gu. Tadi udah tak kasih kok. Tentang apa tadi Pak ya? Sedikit pelayaran tadi Pak ya. Iya, kan ada 2 jurusan nih, nautika dan teknika. Ini Teguh mau ambil yang mana nih? Mau teknik atau nautik? Kalau kelompok 1, Tentang Prakarsa teknik aja, teknik. Pak. Mungkin, Ini Pak. secara umum. Gimana? Tentang teknik Pak. Ya, kira-kira apa yang mau ditampilkan ini kalau di teknik ini? Mungkin sebagai tentang gambaran ya. perbaikan. Iya Pak. Ya, Tentang pelajaran teknik perbaikan. itu di kapalnya ya. Kalau mesin itu kapal itu kan ada 2 nih. Yang atas itu nautik, yang bawah itu teknik. Yang teknik itu bagian mesinnya itu. Ya, silakan. Nah Iya. itu Pak mungkin kita akan mengeksplor tentang perbaikan mesin kapalnya Pak. Iya. Oke, bagus ya. Nanti bisa sebagai tutorial untuk minimal kayak bahan ajar ya gitu ya. Iya Pak. Ya, Pak, tutorialnya gitu, bukan make up, Pak. Oke, Saya pindahan dari makasih. sekolah sebelah. Ras. Selanjutnya ya, tugas yang kedua, kalau sudah menemukan idenya, minimal nanti membuat story-nya, konsepnya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dilakukan hari ini, karena pertemuan kita yang sangat terbatas, seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, kalau metode pelajaran ini adalah hybrid, nanti semua tugas-tugas atau LK yang belum terkumpulkan, atau sebagai tagihan untuk kalian, silakan di-upload lewat LMS. Ya, diskusi tetap jalan. Nah, diskusinya silakan bisa sambil di rumah atau gimana sambil santai. Saya kasih waktu hanya 1 minggu ya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan semuanya yang tadi di LKPD. LKPD juga bisa di download ya di LMS itu. Jadi sebagai petunjuk. Oke, untuk menutup kegiatan pada kali ini nih. Kira-kira ada yang mau mereview atau merangkum hasil kegiatan pembelajaran kali ini? Silakan. Saya Pak. Ya, monggo. Tanam yuk. Oh, Pak Teguh kalah duluan. Ini Saya duluan dulu nih. yang Gantian ya. saya. Oh, gantian. Oke. Paruan aja Jadi Pak. gini Pak. Saya Pak ya. Ya, Jadi gini, betul. hari ini Silakan, tuh Pak. kan kita tadi belajar pasca produksi Pak. Ya. Jadi
di pasca produksi itu kita bisa melakukan review dari hasil editing, Pak. Kemudian bisa melakukan evaluasi dan membuat sinopsis, Pak. Kemudian kegiatan-kegiatannya tadi ada perbaikan kualitas, ada sound editing, cutting, combine, inserting, sama transition, Pak. Terus aplikasi yang bisa kita buat kalau yang pakai Windows itu yang jadul pakai Windows Movie Maker, Pak. Ya. Nah, kalau yang bagus ya Adobe Premiere, Pak. Terus kalau yang bayar, ya. Kalau yang 3D bisa pakai Blender yang gratis, Pak. Yang bayar pakai tadi apa itu, Pak? Autodesk 3D Max kalau nggak salah, Pak. Nah, itu, Pak. Oke, makasih Anam atas reviewnya ya. Berarti pembelajaran kali ini bisa mengena pada semuanya dari hasil review tadi. Saya ingatkan kembali, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Anam bahwa memang aplikasi pengolah video itu banyak ya. Cuman tadi yang Bapak tampilkan adalah yang berbasis gratis dan itu sudah melekat pada Windows. Jadi sudah tidak perlu install lagi. Tapi kalau pengen lebih ini lagi dengan kemajuan teknologi sekarang udah banyak nih. Pakai HP pun sekarang udah bisa nih banyak aplikasi untuk pengolah video. Jadi bebas ya. Kata kuncinya untuk kalian itu bebas, tidak harus menggunakan Movie Maker untuk mengedit video nanti tugasnya. Silakan gunakan semaksimal mungkin peralatan yang Anda punyai. Jadi itu digunakan. Jadi, pakai punya HP ya pakai HP saja. Ya. Syukur-syukur punya peralatan komputer dengan spek yang tinggi dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Lagi mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan kupas tuntas ya masalah aplikasi. Nanti yang belum paham tentang bagaimana mengoperasikan Movie Maker, bagaimana mengoperasikan Blender, sebagainya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Tak lupa nih Bapak ingatkan sekali lagi tugas jangan lupa di-upload. Waktunya adalah 1 minggu. Gitu ya. Bisa diterima, Adik? Bisa, Pak. Oke, siap. Oke, karena tadi kita mulai dengan berdoa, silakan. Tadi yang racung terakhir. Saya Teguh ya. Mau nutup doa, Teguh ya. Pak. Gimana, Prakasa? Saya yang mau nutup doa, Pak. Oke, siap. Biar dapat nilai lebih dari Pak Eko. Oke, silakan. Prakasa untuk tutup doa, pimpin doa. Karena ini adalah bagian dari pemilihan karakter ya. Semua kegiatan yang kalian lakukan dari awal sampai akhir, Bapak itu akan nilai ya, gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, keterampilan juga dinilai ya, kemudian karakter juga dinilai. Silakan yuk, Prakasa dipimpin doa untuk penutup. Siapa jangan lupa nilai saya dikasih apa ya? Siap. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya saya boleh mimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, semoga pelajaran hari ini jadi bekal kita agar lebih baik. Ingat tadi kata Pak Eko, kalau kita lulus, kita bisa jadi pelaut, gaji kita 80 juta. Jadi sebelum menutup pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Waktu dan tempat berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Terima kasih Pak Eko atas pengajaran hari ini. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kembali lagi, ingatkan ya tugas-tugas yang tadi. Oke? Selamat pagi. Mana semangatnya tadi? Yo, selamat pagi. Pagi. Berarti masih semangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih. Bapak akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan ke Bu Gladi.